Shalom adik-adik, kita bertemu lagi dalam ibadah online pada saat ini. Kita bersyukur Tuhan masih kasih kesempatan buat kita untuk tetap memuji, menyembah Tuhan dan beribadah pada Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Semuanya ambil sikap doa, tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Kita mau sama-sama katakan bahwa kita mencintai Tuhan untuk selama-lamanya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan senantiasa. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik, kita ambil sikap doa. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami pada saat ini ingin kembali memuji, memuliakan nama Tuhan, biar Tuhan yang akan memimpin kami semua. Tuhan, pakai hidup kami untuk senantiasa boleh memuliakan nama-Mu. Kami mau memuji, memuliakan Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami semuanya, agar kami dapat melakukan sesuatu yang baik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, puji Tuhan. Kita mau naikkan kembali pujian ini. Kita mau katakan, dengar Dia panggil nama saya. Semuanya tepuk tangan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya.
Ya, jangan lupa kita bersyukur bahwa Tuhan yang sudah datang ke dunia, sudah mati di atas kayu salib, menanggung dosa-dosa kita, sudah bangkit naik ke surga. Dan juga Tuhan menyediakan satu tempat yang indah di surga bagi setiap kita yang mendengar panggilan Tuhan dan menjawab, "Iya Tuhan, saya." Dan Tuhan menjemput setiap kita semua yang percaya kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita pada saat ini. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Kita semua yang dengar tetap duduk yang manis. Kita tenangkan hati kita. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sambil arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin mendengar seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Naikkan pujian ini sekali lagi, lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari kita arahkan hati kita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu. Kami perlu Roh Kudus untuk tuntun kami, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Haleluya Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Ya Tuhan, jadikan kami anak Tuhan yang manis. Kami mau duduk diam. Kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Pakai Cici yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Kudus untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkaryalah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya sama-sama katakan amin. Nah anak-anak, sekarang boleh duduk diam. Kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita pasang telinga semuanya, duduk yang manis, dan sama-sama mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita ketemu lagi untuk sama-sama ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Kalian apa kabar di rumah? Ada yang sudah selesai ulangan dan ada yang mungkin masih ulangan ya. Ciana harap semua bisa mendapatkan hasil yang bagus dalam ulangan kalian. Wah, nggak terasa ya, sudah 2 bulan kita nggak bisa ketemu secara langsung. Tetapi Ciciana senang karena kalian tetap setia untuk ikut ibadah sekolah minggu online. Hari ini kita akan membahas kejadian sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Kalian ingat kan? 2 minggu yang lalu kita membahas ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya di dalam sebuah ruangan yang kita kenal dengan perjamuan terakhir. Ketika itu, Tuhan Yesus memberikan pesan yang sangat rahasia kepada murid-muridnya. Wah, pesan apa ya? Nah, mari kita lihat dari Yohanes 14. Kalau yang punya Alkitab di rumah boleh dibuka dari Yohanes 14. Pada saat itu, murid-murid semua berkumpul di dalam satu ruangan. Lalu, Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus akan segera pergi dari dunia ini. Lalu murid-murid heran dan kebingungan. Tuhan Yesus mau pergi kemana? Tanya salah satu murid. Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi ke tempat Bapa, tetapi jangan khawatir, karena aku akan datang kembali. Wah, ternyata walaupun Tuhan Yesus pergi naik ke surga, nanti suatu saat Tuhan Yesus akan datang kembali. Lalu ada murid yang bertanya, Tuhan Yesus, untuk apa Tuhan Yesus pergi ke surga? Tuhan Yesus berkata, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kalian. Dan Tuhan Yesus tidak hanya menyediakan tempat untuk 12 murid saja, tetapi untuk kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus akan memberikan kita tempat di surga, kemudian Dia akan datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita. Lalu Thomas, salah satu murid Tuhan Yesus, bertanya, Tuhan Yesus, kita nggak tahu Tuhan Yesus kemana, kita nggak tahu jalannya, jadi bagaimana kita bisa ke sana? Dan Tuhan Yesus berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan akan memperoleh hidup kekal. Jadi, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu khawatir. Kita bisa menunggu Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita. Nah, mungkin adik-adik ada yang bingung. Ciciana, kayaknya dari dulu Ciciana udah pernah sering bilang deh kalau Tuhan Yesus akan datang lagi. Tapi kok nggak datang-datang, sama kayak corona ya, katanya mau pergi tapi nggak pergi-pergi. Nah, walaupun kita harus menunggu cukup lama untuk kedatangan Tuhan Yesus,
Tapi Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Cici Ana mungkin pernah ingkar janji, papa mama kalian mungkin pernah ingkar janji. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah bohong, tidak pernah ingkar janji. Pasti Tuhan Yesus akan datang lagi untuk menjemput kita. Pertanyaannya adalah, kalau Tuhan Yesus datang lagi, kira-kira Tuhan Yesus akan menemukan kita jadi anak baik atau anak nakal ya? Nah, ketika kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita perlu taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada perintah-perintah Tuhan, dan mengisi hidup kita dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita nggak ditinggal, kita ikut diangkat ke surga. Karena kita sudah taat kepada Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita taat serta mengisi hidup kita dengan hal-hal yang baik. Contohnya hal-hal yang baik itu apa ya? Wah, pasti kalian sudah sering dengar, dengan cara taat kepada Tuhan Yesus, kepada perintah-perintah Tuhan, menghormati papa dan mama. Untuk kalian yang sedang ulangan, kita perlu belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa mengerjakan ulangan dengan baik dan dengan jujur. Juga sebentar lagi setelah ulangan kan akan ada liburan. Nah, kita bisa mengisi liburan kita dengan hal-hal yang baik. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3. Begini kata Tuhan Yesus. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini adalah janji yang Tuhan Yesus ucapkan sendiri. Aku di sini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan membawa kita ke surga. Kita baca sama-sama ya. Kalau bisa kali ini yang sudah hafal tidak perlu lihat Alkitab lagi. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sekali lagi, sudah hafal? Kita tutup Alkitabnya. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus berjanji untuk datang kembali dan membawa kami ke surga, ke tempat di mana tidak ada kesusahan maupun air mata. Tolong kami Tuhan, supaya sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus, kami bisa mengisi hidup kami dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan juga supaya kami sabar menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Hari ini Cici mau membuat prakarya rumah dari kertas origami.
Yuk, kita siapkan bahan-bahannya. Bahan-bahan yang harus kalian siapkan adalah lem, pensil warna, dan kertas origami. Pertama-tama kita tekuk ke bawah seperti ini. Seperti ini. Lalu kita balik, kita tekuk ke bawah seperti ini. Satu lagi. Sudah seperti ini. Lalu kita tekuk lagi ke dalam seperti ini. Nah, satu lagi sama. Setelah seperti ini, kita buka. Lalu ini kita buka seperti ini. Lalu bagian dalamnya yang ini tadi kita tekuk ke dalam seperti ini. Sebelahnya sama. Seperti ini. Lalu kita kasih lem supaya tidak terbuka terus. Udah, kita balik. Lalu kita hias pakai pensil warna. Kita kasih warna, jendelanya kasih warna biru, boleh. Kasih warna kuning, boleh. Kita buat jendela di sini. Lalu satu lagi di sebelahnya. Lalu kita buat pintunya. Kita kasih warna.
Lalu untuk gentengnya kita hias-hias juga. Kita buat lengkung. Lalu kita garis seperti ini. Dan dikasih warna. Hasilnya seperti ini. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.